Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ananda soleh-soleha sekalian, apa kabarnya hari ini? Ustadz berharap semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bersama Ustadz Rafiq. Kali ini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI pada semester genap tahun ini. Alhamdulillah, pada semester genap kali ini kita telah berada pada pelajaran 7 untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Dan subtema pembahasan kita pada pelajaran 7 ini adalah sikap berani Nabi Soleh alaihissalam. Sekali lagi, subtema pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah sikap berani Nabi Soleh alaihissalam, terdapat pada halaman 49. Silakan Ananda soleh-soleha sekalian membuka bukunya pada halaman 49. Baik, pada tema kali ini, pada tema pertemuan kita hari ini, Ustadz akan bercerita secara singkat tentang sikap berani Nabi Soleh alaihi salam. Sebelum Ustadz bercerita, terlebih dahulu Ustadz membacakan tentang materi kita hari ini, yaitu Nabi Soleh alaihi salam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Nabi Soleh alaihi salam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengajak umatnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Soleh alaihi salam memiliki sikap berani, memimpin dan menyelesaikan masalah umatnya dengan baik. Masalah diselesaikan dengan musyawarah. Bagaimana sikap kita sebagai hamba Allah yang beriman? Yaitu, aku harus berani berbuat benar. Ya, baik. Kemudian, berikut Ustadz akan bercerita, membacakan cerita tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Baik, Ananda soleh-soleha, silakan menyimak kisah berikut. Nabi Soleh alaihi salam adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam seorang yang sangat pemberani. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembah dan menyampaikan kebenaran dan nilai-nilai agama yang baik kepada kaumnya, yaitu kaum Samud. Jadi kaum Nabi Soleh disebut kaum Samud. Kaum Samud ini sangat terampil dalam bercocok tanam, beternak, dan arsitektur bangunan. Kaum Samud kaya dan makmur. Kaum Samud pandai memahat dan mengukir gunung menjadi rumah dan bangunan yang indah. Tubuh kaum Samud tinggi dan kuat. Jadi kaum Samud memiliki ciri-ciri fisik sebagai berikut. Mereka memiliki tubuh yang besar, tinggi, dan kuat. Namun kaum Samud, mereka menyembah berhala. Juga memiliki sifat yang sombong. Sifat mereka sangat sombong. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Soleh alaihi salam. Untuk apa? Yaitu untuk berdakwah dan memperbaiki akhlak kaum Samud. Nabi Soleh alaihi salam mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Akan tetapi kaum Samud menolak dengan mencaci maki Nabi Soleh alaihi salam. Jadi Ananda soleh-soleha, Nabi Soleh alaihi salam telah mengajak mereka untuk menyembah pada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menciptakan kita semua. Akan tetapi kaum Samud ini mereka menolak ajakan dari Nabi Soleh atau dakwah dari Nabi Soleh alaihi salam. Bahkan mereka menolak. Kemudian tidak hanya itu, mereka juga mencaci maki Nabi Soleh alaihi salam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh alaihi salam. Mukjizat Nabi Soleh alaihi salam ialah ketika kaum Samud dilanda kekeringan, yaitu suatu peristiwa di mana ketika kaum Samud dilanda kekeringan, Nabi Soleh alaihissalam
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaum Samud dilanda kekeringan, Nabi Saleh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Saleh alaihissalam untuk memukulkan tangannya kepada sebuah batu besar. Lalu betapa sangat menakjubkan, dari celah-celah batu raksasa tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Jadi ketika Nabi Saleh alaihissalam selesai memukulkan tangannya kepada sebuah batu besar tadi, tiba-tiba dari celah-celah batu besar tersebut, batu raksasa tersebut, keluarlah seekor unta betina. Muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Kaum Samud tentu saja sangat terkejut dan keheranan melihat pemandangan yang menakjubkan tersebut. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam berpesan kepada kaumnya, yaitu kaum Samud, bahwa susu unta tersebut boleh diperah dan diminum oleh siapa saja secara tertib dan bergantian, asalkan unta itu tidak diganggu, tidak disakiti, apalagi dibunuh. Namun pada suatu malam, kaum Samud berhasil membunuh unta ajaib tersebut. Sehingga Nabi Saleh alaihissalam sangat marah dan sangat sedih. Ya, suatu peristiwa pada suatu malam, kaum Samud berhasil membunuh unta tersebut, unta ajaib tersebut, sehingga membuat Nabi Saleh sangat marah dan sangat sedih. Lalu azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada kaum Samud oleh karena perbuatan mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Saleh alaihissalam beserta kaum yang beriman untuk segera pindah ke Palestina. Setelah itu, langit pun mendung, tebal dan bumi menjadi gelap. Tiba-tiba terdengar suara petir menggelegar, serta diikuti gempa bumi yang dahsyat, yang akhirnya kaum Samud hancur dan binasa. Sedangkan Nabi Saleh alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah tadi kisah singkat tentang sikap berani Nabi Saleh alaihissalam. Ustadz berharap semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tentang sikap berani Nabi Saleh alaihissalam tersebut. Kita dapat mengambil pelajaran dan mencontoh tentang sikap beraninya Nabi Saleh alaihissalam sebagai pemimpin yang menyelesaikan masalah umatnya dengan baik, dan semua masalahnya diselesaikan dengan bermusyawarah. Alhamdulillah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya dengan masih pada pelajaran 7, yaitu sikap tentang tema berani dengan subtema berani bertanya, terdapat pada halaman berikutnya. Baik, anak-anak soleh-soleha, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama memperbanyak istighfar kepada Allah dan berharap semoga kita semua selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian materi hari ini. Ustaz tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.